Oke guys, balik lagi bersama aku Muhammad Nursyadi Prabowo di channel Circle Belajar Bareng. Di konten kali ini kita akan bahas gimana sih cara DeFi atau TradFi itu bisa dapetin uang selain dari percetakan uang lewat bank sentral ya. Apalagi kalau di DeFi itu kan ada yang namanya staking ya. Pasti kalian mikir gitu, staking tuh dapat untung kayak gimana? Nah, di konten kali ini kita akan bahas, mungkin ya dasar-dasarnya aja setahu aku, dan aku ingin share ke kalian gimana sih DeFi itu berjalan. TradFi dan DeFi ya. Karena keduanya hampir sama, cuma bedanya si TradFi itu secara konvensional atau ya kayak di bank dan lain sebagainya. Kalau di DeFi kan kita bisa transaksi tanpa ada pihak ketiga dan lebih leluasa aja gitu. Ya, for sure kalian tahu sendiri lah token-tokennya apa aja. Gitu, kita langsung bahas. Nah, kan ada buat kalian sebelumnya tuh ada dua cara gimana sih bank itu bisa mendapatkan uang. Yang pertama itu dari percetakan. Nah, itu setiap kuartal itu juga pasti ada percetakannya, udah ada kayak proposalnya gitu loh. Cara yang kedua itu ada yang namanya dapat uang dari nasabah. Jadi kalau misalnya kalian ngerasa nasabah yang butuh bank itu sebenarnya salah guys. Sebenarnya adalah bank itu yang butuh nasabah, karena bank tanpa nasabah itu mereka nggak bakal megang uang sepeser pun gitu. Whatever the name lah, kalian bisa bilang BCA, BRI, Mandiri, Bank Jateng atau apapun banknya, mungkin Bank Dunia pun, kalau nggak ada yang deposit atau yang memasukkan uang, itu bakal namanya bankrupt guys. Artinya bank itu nggak bakal bisa berjalan. Cuma kan karena persepsi dan memang sistemnya udah dibuat sedemikian rupa, jadi ya seolah-olah kita yang butuh bank. Oke, jadi kita bakal bahas ya. Yang pertama itu mereka dapat dari percetakan uang. Kita tulis percetakan uang. Percetakan uang. Kalian bakal tahu kan kayak, oh berarti misal tiap kuartal nih atau tiap tahun, mungkin setiap negara beda ya. Itu ada policy-nya sendiri, ada aturannya sendiri. Ya kalau kalian belajar ekonomi juga pasti dibahas di dalamnya itu. Nah, jadi percetakan uang ini artinya apa? Setiap negara itu ada namanya bank sentral. Ini tuh independen. Ya kalau kita yang kalian tahu tuh pasti BI. Jadi BI ini yang nyetak uang nih, BI. Bank Indonesia. Ini tuh bank sentral. Bank sentral. Nah, bank sentralnya Indonesia. Nah, ini kalau kalian tahu, BI ini nggak bisa diintervensi oleh siapapun, karena ini independen. Artinya, mereka ketika mau mencetak uang sebanyak-banyaknya, atau gimana pun, atau ada kebijakan apapun, yang menyangkut tentang peredaran uang, itu nggak ada intervensi dari pemerintah maupun masyarakat, karena mereka ini independen. Tapi di setiap negara juga ada caranya masing-masingnya. Pemerintah di sini itu sebagai kayak regulatornya gitu, karena mereka nggak bisa apa-apa, karena bank sentral ini itu udah langsung berkait semuanya itu ke bank sentral dunia ya. Jadi yang BI lakuin itu hanya ngikutin sama bank sentralnya di dunia ini. Oke. Nah, kita lanjut yang kedua, gimana sih bank ini dapat keuntungan? Yang kedua adalah dari nasabah. Itu adalah deposit nasabah. Deposit nasabah. Nah, jadi deposit nasabah ini, ketika kalian masukin 1 juta, fractional reserve yang video dulu yang udah pernah aku sampaikan, sebenarnya bank itu cuma kayak gimana ya, yang di dalam bank itu cuma 10% uang kalian. Anggaplah kalian masukin 1 juta ya. 1 juta. Nah, 10%-nya alias 100.000 itu tuh masih di dalam bank atau di dalam celengan itu. Yang 900-nya itu digunakan buat lending and borrowing, berarti kayak simpan pinjam, terus juga buat operasional dan lain sebagainya. Biasanya uangnya itu dipinjamin atau biasanya dikreditin gitu, anggap saja kreditin. Nah, jadi ketika kalian masukin uang, itu sebenarnya mereka tuh nggak bakal nahan semuanya. Artinya apa? Uang kalian tuh selalu diputerin sama bank.
bullshit kalau enggak. Karena semua bank tuh dapat untung dari kayak gitu. Oke? Nah, dari dua ini aja kita udah tahu kalau misalnya bank ini punya liquidity yang kenceng dari percetakan uang dan juga dari depositnya nasabah itu sendiri. Kita masuk ke pertanyaannya atau awal yang tadi kita bahas, gimana sih dapat keuntungannya gitu. Kita langsung analogin aja atau kita langsung praktekin. Oke ya, ini anggap kita punya lingkaran ini nih bank. Oke, ini ada orang nih. Kita anggap si A. Si A masukin ini 1 juta. Oke, tadi sesuai sama ini ya yang udah aku jelasin bahwa 900 ribunya itu nggak mungkin ditaruh di situ. Set masukin. Artinya di bank tuh udah ada 900 yang keluar. Dipinjeminlah ke si B. Dengan bunga biasanya mungkin 6%, 5% plus bunga gitu ya. Bunga. Anggap 5%. Anggap si B ini minta 900 ribu atau ngereditin atau dia minjem ke bank 900 ribu ditambah bunga 5% ketika pengembalian. Singkat cerita udah selesai tuh, dia masukin lagi kembali ke sini. Nah, si A ini dia 1 juta nabung di bank, dia ngomong ke gini, di banknya itu dapat 2,5% per tahun RR-nya, return-nya. Kayak misal kalau kalian di bank Jago atau bank lain sebagainya, sorry nyebut brand, tapi intinya entah bank digital, entah bank konvensional, itu mereka pasti nyawarin kayak ini dapat 2,5% gitu, 2,5% per tahun gitu kan, per year ya, KPI atau aku lupa namanya apa. Nah, jadi sebenarnya 5% di sini kan mereka udah dapat untung loh. Nah, setengahnya itu dibalikin ke si A. Jadi si A yang naruh 1 juta itu jadi 1 juta ditambah 25%. Sorry, 1 juta ditambah 2,5%. Kita bisa hitung-hitung aja, 1 juta 2,5%-nya berapa gitu kan. Artinya sekitar 1 juta. Kalau 10%-nya aja, itu jadi 1 juta 100 kan. 25%-nya berarti 1 juta 25 ribu.